saudara kita mau sembah Tuhan pada saat ini. Sebab Dia Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, Dia Allah yang besar dan ajaib. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang indah di mana kita akan merenungkan satu perkara yang sangat penting yang akan membawa pengalaman rohani saudara naik dan bukan turun. Terangkat ke surga dan saudara memiliki pengalaman dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Perhatikan baik-baik, Yesus berkata yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Apa artinya suci? Suci artinya bersih, pakaian yang bersih. Suci artinya murni, air yang murni. Suci artinya mulia, logam mulia. Suci artinya tak bercacat, tak bercela. Pertanyaan saya adalah, apakah ada orang suci di dunia ini? Karena yang berbahagia adalah orang yang suci. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik kalau Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya ada orang yang suci hatinya dan orang itu yang berbahagia. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apa yang membuat kita tidak suci? Apa yang membuat kita tidak murni? Apa yang membuat kita, hidup kita cacat dan celah? Kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah kita memiliki sifat-sifat yang menjauhkan diri kita dari Allah? Karena kalau kita memiliki sifat suci, maka kita akan mendekat kepada Allah. Kita akan berbahagia, kita akan mendekat semakin mengenal Tuhan, mengenal keagungan Tuhan, mengenal kemuliaan Tuhan di sini dan sekarang. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya sekarang.
Saudara, apa yang membuat orang tidak suci? Yaitu dosa dan kesalahan, kemunafikan, cinta uang, iri hati, ketamakan, egoisme, segala sesuatu yang berpusat pada diri sendiri, keinginan duniawi, percabulan, hawa nafsu, perseteruan, percitraan, perdukunan, dan masih banyak hal lagi yang bisa membuat kita tidak suci, yaitu perbuatan-perbuatan yang didorong oleh daging. Kata sarka, live according to the flesh, hidup menurut daging atau menurut hawa nafsu, menurut natur yang lama. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saudara tidak bisa berusaha dengan cara apapun menjadi suci, kecuali yang pertama saudara harus datang kepada Yesus. Ketika saya pertama kali datang kepada Yesus, kemudian saya mengaku dosa saya mengaku pemberontakan saya mengaku kelemahan saya mengaku segala apapun pengalaman yang buruk, segala sesuatu yang saya lakukan yang melanggar firman Tuhan, saya akui di hadapan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan Yesus, inilah saya. Sucikan saya. Dan Yesus berkata, aku menyucikanmu oleh darahku. Dan setiap waktu saya mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Darahnya menyucikan saya. Dan hidupnya diberikan kepada saya supaya saya memiliki hidup yang baru. Hidup beriman kepada Kristus artinya beriman, menaruh percaya penuh kepada karya Kristus dan membiarkan hidup Kristus tinggal dalam hidupku, mempengaruhi hidupku, menguasai hidupku. Sehingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua, saudara, firman Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa kita bisa berbahagia karena watak kita sudah diubah. Karakter kita, kepribadian kita sudah diubah, sudah dibentuk, sudah diproses, dimatangkan oleh firman Allah. Firman Allah seperti air yang suci. Firman Allah adalah matahari kebenaran. Terangnya menembus jiwa, menembus hati saya. Sehingga hidup saya diubah oleh firman setiap hari. Firman Tuhan yang saya dengar, itu yang menyucikan hidupku. Dan saudara, saya mau saudara datang kepada Yesus dengan iman dan membiarkan firman-Nya mengubah hidup saudara. Dan berikutnya adalah kita harus belajar untuk terus menerus. Kalau dalam bahasa Inggris itu conversion, artinya bertekad untuk meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Artinya saudara dengan tekad yang bulat, yang penuh, untuk tidak mau berkompromi lagi dengan dosa, dan percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, dan saudara tidak berlaku munafik lagi, tetapi sungguh-sungguh terbuka di depan Tuhan, dan berkata, Tuhan, saya mau diubah setiap hari. Jadi ada dua jenis pertobatan. Yang pertama, pertobatan untuk menerima keselamatan. Yang pertama kali kita datang kepada Yesus, namanya doa orang berdosa yang datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah pertobatan setiap hari. Allah di dalam Yesus Kristus sudah menyediakan karya keselamatan yang menyucikan hati dan hidup kita. Karena hati adalah pusat hidup kita. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus juga adalah Allah yang menyucikan kita lewat firman dan rohnya setiap hari. Pendiaman Roh Kudus dalam hidup kita dimaksudkan untuk menyucikan kita setiap hari. Dan kita dijamin untuk mengalami kematangan dalam keselamatan, yaitu kehidupan yang mulia dari tahap ke tahap, from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara diundang kepada keselamatan, tapi jangan berhenti di situ. Saudara juga diundang ke dalam kemuliaan. Ke dalam kemuliaan artinya memandang Tuhan setiap hari, melihat Tuhan setiap hari, melihat kekudusannya. Dalam ini kasih Tuhan, pengalaman ini adalah pengalaman yang membahagiakan. Pengalaman ini adalah pengalaman yang mendebarkan. Pengalaman yang amazing, yang ajaib, yang luar biasa. Dan saudara bisa memilikinya.
Inilah kebahagiaan yang sejati kalau saudara hidup suci. Maukah saudara hidup suci? Kalau saudara mau datang kepada Yesus saat ini, ya Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak suci. Saya membutuhkan Engkau untuk menyucikan hidup saya. Upahlah hidup saya Tuhan. Tinggallah dalam hati saya. Pimpinlah hidup saya. Saya mau kembali kepadamu ya Tuhan. Saya mengikut Engkau ya Tuhan. Saya mau mendedikasikan ulang hidupku, menyerahkan kembali hidupku untuk mengikut Engkau seumur hidup kami. Kalau saudara berdoa seperti itu saudara akan melihat Tuhan hari ini juga. Saudara akan melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan turun ke atasmu. Hadirat Tuhan dapat engkau rasakan. Engkau tidak jauh dari Tuhan. Sekarang juga terimalah kesucian dan saudara akan berbahagia. Haleluya.